Coba bayangin deh, suatu pagi Anda bangun dan jalanan yang biasa Anda lewati tiba-tiba tergenang air. Ini bukan karena banjir semalam, tapi karena tanah di bawah kaki kita pelan-pelan amblas. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan yang sedang dihadapi kota-kota besar di seluruh dunia. Sebuah ancaman yang bisa mengubah kota megah kita jadi, Atlantis modern. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak berlebihan ya, tapi jujur aja, sebagai perencana kota, ini adalah pertanyaan yang bikin kami nggak bisa tidur nyenyak. Apakah fondasi super kuat yang kita banggakan ini benar-benar berdiri di atas tanah yang stabil? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, kita semua sering dengar soal ancaman dari atas kan? Naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Tapi ada bahaya lain yang nggak kelihatan, yang datangnya justru dari bawah. Namanya subsidensi tanah. Gampangnya, tanah di bawah kota kita itu ambles, menggerogoti fondasi peradaban kita secara diam-diam. Yang paling bikin khawatir tuh bukan kalau ini terjadi, tapi seberapa cepat ini terjadi. Ini bukan proses geologi jutaan tahun loh, ini terjadi dalam hitungan dekade dalam masa hidup kita. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita bedah kasus dua kota raksasa dengan masalah yang kelihatannya mirip, tapi ternyata beda banget. Diagnosis pertama kita, New York City, simbol ambisi manusia, kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang ikonik. Tapi, setiap gedung megah itu punya harga. Bukan cuma harga uang, tapi juga bobot. Bobot harfiah yang terus-menerus menekan tanah di bawahnya. Coba kita lihat angkanya, 764 miliar kilogram. Itu total berat dari lebih dari 1 juta bangunan di New York. Ini adalah tekanan luar biasa besar yang bekerja non-stop setiap detik, setiap hari menekan lapisan tanah di bawah kota. Biar lebih kebayang ya, 764 miliar kilogram itu setara dengan menumpuk 3,5 juta patung Liberty di satu titik. 3,5 juta. Itu bukan lagi angka abstrak, itu adalah beban fisik nyata yang sedang ditanggung oleh fondasi kota New York saat ini. Akibatnya apa? New York itu amblas sekitar 1–2 mm setiap tahunnya. Mungkin kedengarannya kecil ya, cuma 1 mm. Tapi tunggu dulu, laju ini setara dengan Venesia, kota yang terkenal karena tenggelam. Buat kota pesisir seperti New York, setiap milimeter itu sangat berarti. Itu artinya selangkah lebih dekat ke bencana banjir. Jadi ini seperti duet maut. Di satu sisi ada beban yang luar biasa besar dari atas, dan di sisi lain kondisi tanah di bawahnya nggak semuanya ideal. Beberapa bagian kota memang berdiri di atas batuan dasar yang super kokoh, tapi banyak area lain yang berdiri di atas tanah liat dan endapan lunak. Nah, tanah inilah yang kalau ditekan terus-terusan, ya lama-lama akan memadat dan amblas. Oke, sekarang kita terbang ke sisi lain dunia untuk diagnosis kedua, Jakarta. Kalau New York, masalahnya adalah tekanan dari atas, Jakarta ini ceritanya beda total. Musuhnya datang dari bawah. Ini bukan soal beban bangunan, tapi soal kekosongan. Sebuah kasus dehidrasi geologis yang ekstrim. Jadi perbedaannya jelas banget ya. New York itu ditekan dari atas oleh beratnya sendiri. Sementara Jakarta dikeringkan dari bawah karena penyedotan air tanah yang masif. Dua mekanisme yang sangat berbeda, tapi hasil akhirnya sama-sama mengerikan. Gini deh, cara paling gampang untuk ngertiin masalah Jakarta. Bayangkan tanah di bawah kota itu seperti spons kasur raksasa yang tebal dan penuh air. Spons inilah yang selama ini menopang semua yang ada di atasnya. Dari jalan raya, rumah, sampai gedung-gedung tinggi. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Jutaan orang butuh air dan banyak yang mengambilnya dengan menyedot air tanah. Akibatnya, air di dalam spons raksasa itu disedot keluar. Ruang yang tadinya diisi air jadi kosong. Lalu, karena beban di atasnya, tanah itu akhirnya memadat dan amblas, kempes. Dampaknya bukan main-main. Jakarta jadi salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Proyeksi tahun 2050 itu bukan lagi sekedar data di laporan. Itu adalah tenggat waktu nyata yang mengancam jutaan rumah dan masa depan warga Jakarta. Sebenarnya, fenomena seperti ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Sejarah arsitektur dan perencanaan kota sudah memberi kita beberapa peringatan keras, yang sayangnya seringkali kita abaikan. Coba lihat Venesia, yang dari awal memang dibangun di atas fondasi yang nggak stabil. Atau New Orleans di Amerika, di mana teknologi drainase yang canggih justru jadi senjata makan tuan. Sistem itu mengeringkan tanah, yang akhirnya malah bikin tanahnya amblas. Ini adalah pola yang sayangnya terus berulang.
Terus gimana dong? Apa kita ditakdirkan untuk pasrah dan tenggelam? Ya enggak juga. Jawabannya bukan dengan membangun tembok yang lebih tinggi lagi dan lagi, tapi dengan sebuah cetak biru yang lebih cerdas, lebih selaras dengan alam. Solusi kuno itu biasanya cuma bangun dinding penahan air laut yang lebih tinggi. Tapi itu kan cuma mengatasi gejalanya, bukan menyembuhkan penyakitnya. Solusi yang sesungguhnya ada di cara kita mengelola sumber daya paling penting di bawah tanah kita, yaitu air. Coba kita lihat kota Aarhus di Denmark. Solusi mereka itu sederhana tapi jenius banget. Pertama, mereka menampung air hujan. Kedua, air hujan itu disalurkan untuk kebutuhan sekunder, kayak buat toilet atau cuci baju. Hasilnya, ketergantungan pada air tanah berkurang drastis dan cadangan air tanah bisa terlindungi. Ini bukan sihir, ini rekayasa ekologis yang pintar. Intinya tuh sederhana banget. Dengan berhenti mengeringkan spons di bawah kota, kita membiarkan fondasi alami kota kita untuk pulih. Kita harus berhenti menarik karpet dari bawah kaki kita sendiri. Biarkan tanah di bawah sana stabil kembali. Pada akhirnya, ini adalah sebuah peringatan yang sangat-sangat jelas. Tanda-tandanya tuh sudah ada di mana-mana. Retakan di bangunan, banjir yang makin sering terjadi. Dari New York sampai Jakarta, kota-kota kebanggaan kita ini berada dalam bahaya nyata. Ini bukan lagi masalah perencanaan jangka panjang. Ini adalah krisis yang butuh tindakan sekarang juga. Jadi, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan berinovasi, menggunakan teknologi dan rekayasa cerdas untuk menyelamatkan kota-kota kita? Atau apakah kita akan menjadi generasi yang terpaksa memindahkan ibu kota dan meninggalkan rumah kita karena tanah di bawahnya sudah tidak bisa lagi menopang kita? Masa depan kota kita benar-benar bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini.